الذي هدى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الهداية وعلى آله وصحبه نجوم الرشاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما. رب زدنا علما وارزقنا رحمة إنك أنت الغفور. Hadirat al-mukarramin wa al-mukarramin para hadis semua yang kita hormati dan dimuliakan, khusus kepada orang tua kami Bapak Ustaz yang saya hormati dan saya cintai serta saya hormat serta saya muliakan, rekan-rekan semuanya nasib seperti orang yang saya hormati dan saya muliakan, khusus kepada tuan rumah masih beri serta keluarga yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan, serta Bapak Ustaz yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan. Mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan berlipat kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama pada malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya masih bisa melanjutkan kembali kegiatan rutin kita pada malam Jumat dalam rangka pengajian rutinan kitab Komik Tughyan karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan. Saudaraku rahimakumullah, salawat serta salam semoga tersanjungkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan materinya terlebih dahulu. Saya bacakan di cabang keimanan yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Asy'ubatu as-sabi'ata asyarata talabul ilmi. Cabang keimanan yang ke-17 yaitu mencari ilmu. Jadi mencari ilmu pengetahuan merupakan cabang keimanan. Artinya talabul ilmi minal iman. Jadi mencari ilmu pengetahuan merupakan sebagian dari keimanan. Artinya orang yang mencari ilmu pengetahuan itu menunjukkan ada sebuah keimanan di dalam hatinya. Jadi telah melaksanakan sebagian dari perintah Allah, melaksanakan sebagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ta'allama baban min al-'ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu, kana khairan lahu min mali dunya sab'ata alaf sanata siyami nahariha wa qiyami layaliha maqbulan khairan mardudin." Yang artinya, barang siapa yang mempelajari satu bab dari ilmu pengetahuan, ya, memperdalami satu bab ilmu pengetahuan, yang pengetahuan itu bisa bermanfaat untuk urusan akhirat dan urusan dunia. Jadi ada manfaatnya baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Maka itu lebih baik dibandingkan dengan meramaikan dunia selama 70 tahun. Artinya mengisi waktu-waktu kehidupan di dunia selama 70.000 tahun, yang mana di siang harinya digunakan untuk puasa sunnah, di malam harinya digunakan untuk sholat sunnah, yang mana ibadah sunnah itu selama 70.000 tahun merupakan amalan makbulan, amalan yang diterima, khairul mardudin, yang tidak tertolak. Ya. Jadi belajar satu bab ilmu pengetahuan, satu judul, ya, yang bermanfaat itu lebih baik dibandingkan
selama 70.000 tahun ya mengerjakan ibadah-ibadah sunnah baik di siang ataupun di malam hari. Masya Allah kalau kita melihat ini ya Allah ya, 70.000 tahun Pak. Umur kita ada ya 100 tahun aja walau alam itu pun belum tentu seluruhnya digunakan untuk ibadah sunnah ya siang puasa malam tahajud belum tentu ya puasa Ramadan nggak pokok-pokok juga udah untung alhamdulillah ya gampangnya kayak gitu kasarnya ya jadilah ini pentingnya kita belajar ilmu pengetahuan. Jadi lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Mu'adz bin Jabal dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sabdanya begini, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi hasanat wa darasatuhu tasbihun wal bahthu anhu jihad wa talabuhu ibadatun wa ta'limuhu sadaqah wa badluhu li ahli qurbatun wal fikru fil ilmi ya'dilu asyama wa mudhakaratuhu ta'dilu al-qiyamah. Kata Nabi, pelajarilah ilmu pengetahuan. Suruh mempelajari ilmu pengetahuan. Kenapa kita semuanya disuruh untuk memperdalami ilmu pengetahuan? Kata Nabi, karena sesungguhnya mempelajari ilmu pengetahuan karena Allah, ya, itu merupakan amal kebaikan. Itu yang pertama. Kemudian tadarus tentang ilmu pengetahuan, artinya membaca, mendengar terus seputar ilmu pengetahuan merupakan tasbih. Jadi yang membacakan ilmu pengetahuan, yang mendengarkan ilmu pengetahuan itu sama seperti apa? Sama seperti orang yang sedang bertasbih. Wal bahthu anhu jihad, dan membahas ilmu pengetahuan. Jadi pembahasan ilmu pengetahuan, ya, itu merupakan jihad. Kapan kita bisa jihad? Ya, kalau bukan di dalam majelis ilmu. Jadi jihad yang paling gampang di majelis ilmu, ya. Wal bahthu anhu jihad, membahas seputar ilmu pengetahuan merupakan jihad. Wa talabu ibadatun, mencari ilmu merupakan amal ibadah. Aduh, Masya Allah ya, mencarinya sudah merupakan amal ibadah. Wa ta'limuhu sadaqatun, dan mengajarkan ilmu pengetahuan merupakan sedekah. Yang mencarinya menjadi amal ibadah, yang mengajarinya menjadi amal sedekah, pahala semua dari depan ya, kebaikan, tasbih, jihad, ibadah, sedekah. Wa badlu li ahli qurbatun, dan menyerahkan ilmu pengetahuan pada ahlinya, itu merupakan ibadah kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal fikru fil ilmi ya'dilu asyama, berpikir, mengangan-angan, memperdalami terus seputar ilmu pengetahuan, itu sebanding, setara dengan apa? Dengan puasa sunnah. Ya, puasa sunnah nggak bisa, ya udah belajar, membaca, mendengar seputar ilmu pengetahuan puasa sunnah. Apa? Alasannya banyak. Udah baca ilmu pengetahuan, karena itu sepadan dengan ibadah puasa sunnah. Wa mudzakaratuhu ya'dilu al-qiyamah, dan mudzakarah ini belajar bersama-sama, ya, satu sama lain, saling memberikan masukan, ya, belajar bersama. Ini sepadan dengan apa? Sepadan dengan ibadah sunnah di malam hari. Ya Allah, semuanya merupakan amal ibadah. Dilanjutkan.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrun minan nar. Kata Nabi, carilah ilmu walau di antara kamu dan antara ilmu itu berada bainahu bahrun minan nar, terdapat lautan api. Ya, coba bayangkan. Disuruh menuntut ilmu, mencari ilmu. Ya, sekalipun antara di mana kita berada dan ilmu pengetahuan itu berada terdapat lautan. Jadi seolah-olah di dalam hadis ini seperti tidak ada alasan. toleransi atau sebuah rukhsah atau kemurahan seseorang dikasih kelonggaran untuk tidak mencari ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, tidak ada alasan, Pak. Alasan apa? Alasan banjir, saya naik perahu. Ya. Alasan nggak punya motor, gojek gampang. Mau alasan apa lagi? Iya. Ada yang kalau ada yang searah dibonceng. Udah, hampir nggak ada alasan. Ya, tinggal maunya. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal ahdi ilal lahdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah ilmu dari kita masih berada di pangkuan ibu sampai masuk liang lahat. Jadi hadis ini disarai oleh Syekh Nawawi, inna ta'allum al-ilmi fardun fi jamil awqat wal halat. Maksudnya adalah mencari atau memperdalam ilmu pengetahuan itu hukumnya fardu. Berarti wajib. Kapan wajib? Fi jamil awqat, di semua waktu. Fi jamil awqat, seluruh waktu kita. Wal halat, dan seluruh keadaan. Ya. Jadi tidak ada alasan sibuk nggak ada. Di saat sibuk kita diwajibkan untuk mencari ilmu pengetahuan. Di saat senggang kita juga diwajibkan untuk mencari ilmu pengetahuan. Saat masih muda kita diwajibkan untuk mencari ilmu pengetahuan. Sudah tua juga masih diwajibkan untuk mencari ilmu pengetahuan. Belum pintar juga kita diwajibkan untuk mencari ilmu pengetahuan. Sudah pintar pun tidak boleh berhenti untuk mencari ilmu pengetahuan. Jadi ini seluruh waktu dan keadaan. Jadi arti dari atau yang dimaksudkan dalam hadis, utlubul ilma minal ahdi ilal lahdi. Jadi nggak ada batasan. Ya, pertama tidak ada batasan umur, kedua tidak ada alasan mengenai keadaan kita. Paham ya? Wal halat, ya, seluruh keadaan. Pertama awqat, tidak dibatasi dengan waktu, dengan umur. Yang kedua, tidak dibatasi dengan keadaan. Mau keadaan apapun. Keadaan lagi susah, keadaan lagi senang, keadaan lagi jaya, keadaan lagi nggak jaya. Pokoknya ngaji itu tidak ada hentinya. Wa qala ba'du salafi al-ulumu arba'atun. Sebagian ulama salaf, ulama terdahulu berkata bahwa ilmu itu ada 4 macam. Al-fiqhu lil adyani, at-tibu lil abdani, wal nujumu lil azmani, wan nahwu lil lisani. Ilmu fikih itu untuk urusan agama, ilmu kedokteran itu untuk urusan badan berkaitan dengan kesehatan. Ilmu perbintangan ini untuk mengetahui waktu, dan ilmu nahwu ini urusannya dengan lisan atau bahasa, tata bahasa. Ini kata ulama terdahulu. Wa'lam anna tahsil al-ilmi ala naw'ain, kasbiin wa sima'in. Kata penyusun kitab, ketahuilah olehmu
bahwasanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu ada dua macam. Ada dua cara seseorang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang pertama kasbi. Seseorang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan itu dengan mengusahakan. Ada usaha. Yang kedua wasimai, dengan cara rajin mendengarkan. Jadi mendengarkan juga seseorang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, fal kasbiyu huwa al-ilmu al-hasilu bi mudawamati darsi wal qiraati 'ala al-ustazi. Ilmu pengetahuan yang didapatkannya dengan cara mengusahakannya itu bisa didapatkan dengan cara melanggengkan tadarus, terus-menerus membaca, terus-menerus matelana, dan terus-menerus membaca di hadapan seorang guru. Jadi ini ilmu yang diusahakan. Cara mendapatkannya bagaimana cara mendapatkannya? Satu, dengan cara terus-menerus membaca. Yang kedua, dengan cara terus-menerus membaca di hadapan guru. Ini kalau dalam pondok pesantren begitu. Jadi baca sendiri di kamar-kamar kongkongan. Kemudian nanti ngaji membaca di hadapan gurunya. Ada kalanya gurunya yang membacanya, muridnya mendengarkan, santrinya nyimak. Ada kalanya nanti kalau sistem surga, santrinya yang membaca, gurunya yang nyimak. Jadi begitu ya. Makanya di sini ada istilah wal qiraati 'alal ustaz, dan membaca di hadapan guru. Kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan. Wasima'u wa al-ta'allumu minal ulama bisima'i fi umuri dini wal dunya. Cara yang kedua untuk mendapatkan ilmu pengetahuan adalah dengan cara mendengar. Jadi model yang kedua atau metode yang kedua ini bisa didapatkan ilmu pengetahuan dari para ulama. Tentu dengan cara mendengarkan, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Wa hadza la yahsulu illa bi mahabbatil ulama'i wal ikhtilati ma'ahum wa bil mujalasati lahum wal istifsari minhum. Sistem atau cara mendapatkan ilmu pengetahuan dengan cara mendengar ini tidak akan bisa diperoleh kecuali yang pertama bimahabbatil ulama, dengan mencintai para ulama. Jadi santri-santri atau orang-orang yang cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu hanya dengan cara mendengar saja, maka tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan mencintai para ulama. Itu yang pertama. Yang keduanya, bercampur, bergaul dengan mereka para ulama. Yang ketiga, duduk di dalam majelisnya bersama ulama, mendengarkan kajian ulama. Ini yang ketiga. Yang keempatnya, minta penjelasan dari mereka. Jadi bagi orang-orang yang cara mendapatkan ilmu pengetahuan ini dengan cara mendengarkan, maka yang pertama syaratnya harus cinta terhadap para ulama, yang kedua harus bergaul dengan para ulama, yang ketiga sering duduk di dalam majelisnya dengan para ulama, yang keempatnya minta penjelasan. Jadi artinya apabila ada hal-hal yang belum jelas, kita berani bertanya atau mengajukan pertanyaan. Itu jelas ya? Wa yajibu 'alal muta'allimi ayyanbiya bi tahsilil ilmi iridallahi ta'ala wa daril akhirah wa izalatil jahli an nafsi 'an sa'iril juhali
wa ihya'id din wa ibqa'il islami bil ilmi. Wajib bagi orang yang mencari ilmu pengetahuan yaitu niat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Yang pertama, niatnya adalah untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Jadi jalan kita mencari ilmu pengetahuan, pertama diniatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, niatnya untuk mencari kebahagiaan kampung akhirat. Ya, jadi tujuannya akhirat. Ya. Yang ketiganya, dalam rangka menghilangkan kebodohan, mengkikis, mengurangi kebodohan yang ada pada diri kita. Belajar ilmu pengetahuan supaya nggak bodoh, atau paling nggak bodoh banget. Ya, dari diri kita sendiri. Keempatnya, kalau bisa berusaha untuk menghilangkan kebodohan orang lain. Artinya, setelah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, maka kita juga berusaha untuk mengikis, mengurangi kebodohan orang lain. Dengan cara apa? Tentu dengan cara mengajar. Ya, ini udah 4. Yang kelima, kita niatkan juga dalam rangka murid-murid agama. Sebab agama kita ini akan kuat apabila apa? Apabila orang Islamnya ilmunya dalam. Yang keenam, kita niatkan juga wa iqail Islam. Kita niatkan juga dalam rangka kekalnya, jayanya Islam dengan ilmu pengetahuan supaya Islam jaya. Maka kita sebagai pemeluknya, sebagai muslim harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Supaya apa? Supaya orang Islam menjadi sosok manusia yang kuat, yang tangguh. Maka tadi di depan pembahasannya, baik itu urusan agama, ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan urusan agama atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan urusan dunia. Ya. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tambahan lagi. Ya. Yang ketujuh, wa yanbi asyukra ala nikmatil aqli wa sihatil badan. Jadi diniatkan pula di jalan kita mencari ilmu pengetahuan, niatnya dalam rangka mensyukuri nikmat berupa diberikan akal yang sehat, akal kita sehat. Ya. Diniatkan juga dalam rangka wasihatil badan, dalam rangka mensyukuri kenikmatan berupa badannya sehat. Alhamdulillah badannya sehat secara fisik, secara mental, akal kita juga sehat, maka kita gunakan untuk memperdalami ilmu pengetahuan. Ya, terus. Wala yamihi ibaran nasi ilaihi wastijlabi mata'i dunya wal ikrami inda sultani wa ghairihi. Dan tidak diperbolehkan, ya, seseorang mencari ilmu pengetahuan tujuannya supaya banyak orang-orang yang menghadap kepada dia. Ya, artinya menjadi idola. Banyak fan-nya, tidak boleh. Dan juga tidak boleh mencari ilmu pengetahuan itu semata-mata untuk menarik, untuk mendatangkan materi, harta dunia. Dan tidak boleh juga mencari ilmu pengetahuan supaya disegani oleh para pejabat, dihormati, dimuliakan oleh para penguasa, dan dihormati serta dimuliakan oleh selain penguasa. Jadi ini berkaitan dengan cabang keimanan yang ke-17, yakni
mencari ilmu pengetahuan. Jadi saya ulangi, tolabul ilmi minali iman, mencari ilmu pengetahuan sebagian daripada cabang keimanan. Ini barangkali yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat pribadi saya dan teman-teman sekalian. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga ke depan kita bisa istiqomah hingga akhir hayat, ya, tak tanggung-tanggung hingga akhir hayat, ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan secara akal, secara badan selalu sehat, sehingga kita benar-benar bisa melaksanakan hadis utlubul ilma minal ahli ilallah, berarti mencari ilmu dari masih kecil hingga akhir hayat. Pokoknya ini sudah menjadi cita-cita kita bersama, ya. Tidak akan pernah berhenti mencari ilmu pengetahuan selama hayat kita masih dikandung badan. Ini pokoknya sudah prinsip kita, ya. Ya, semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhirul qouli billahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doa.